Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada. Untuk kali ini kita tergabung dalam program Safety on the Road yang juga disiarkan di RGR Tulungagung FM 90,1 dan Prajangkasa Trenggalek FM 88,9. Ada juga R Salengajuk FM 105,1. Yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tips aman di musim hujan saat berkendara, sahabat, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan lewat Suara Sidoarjo live di channel YouTube, juga nanti bisa menyampaikan beberapa pertanyaan di kolom komentar ya. Untuk pagi hari ini bersama dengan Pak Arsyad ya, atau ini biasanya disapa Coach Arsyad mungkin. Ini pertama kali saya memandu program Safety on the Road ini, dan sepertinya sudah tersambung di Zoom. Saya sapa dulu Pak Arsyad ya. Selamat pagi Pak Arsyad. Selamat pagi. Baik, bersama dengan Billy kali ini Pak, edisi spesial ya, Hari Pahlawan ini. Iya. Ini kalau dari gambar edisi bulan November ini, Mas. Betul ya, edisi Hari Pahlawan ini Pak. Itu Iya, makanya saya kira tadi sudah pakai batik itu ya. Itu sudah pakai batik juga tuh Pak ya. Edisi spesial pokoknya hari ini. Ya, saya siap-siap ini mau pacaran. Oh, mau pacaran juga ya. Baik. Di rumah, Mas. Oh, sedang di rumah juga ya. Pacarannya virtual berarti ini Pak. Virtual. Baik. Ini serba di rumah ya sekarang ya kita melaksanakannya. Baik Pak, ini yang kita bahas pada pagi hari ini adalah saat hujan. Ada kondisi di mana air ini juga menghalangi tapak ban di jalan. Ini aman atau tidaknya ini? Mungkin untuk yang pertama saya coba ke Pak Arsyad dulu deh untuk beberapa tips atau beberapa informasi juga ini Pak. Jadi kalau musim hujan itu sebetulnya yang jadi masalah kan cuman karena ada air di antara kita aja kan ya. Okay. Antara ban sama aspal itu ada air di mana-mana, tergenang di mana-mana. Ada air aja sih sebetulnya. Tetapi efeknya adalah air ini bisa mengurangi, kalau di motor itu air ini yang nomor satu, dia bisa mengurangi daya cengkraman roda terhadap aspal. Itu yang nomor satu, itu yang paling bahaya. Jadi kalau musim hujan itu kemungkinan untuk slip ya, untuk slip itu akan semakin besar. Nomor satu itu. Kedua, air ini juga istilahnya, dia punya sifat dia mengantarkan arus listrik. Nah, dengan dia mengantarkan arus listrik ini, bahayanya air ini adalah kalau ada kabel atau komponen dalam mesin itu di kendaraan itu yang dia posisinya terbuka, sehingga karena ada air ini maka akan bisa terjadi arus yang tidak seharusnya mengalir, sehingga ada kemungkinan di beberapa komponen yang terbuka itu bisa terjadi konsleting. Nah, masalahnya itu gitu loh. Dan lagi air ini kan juga dia menghalangi udara dan bahan bakar untuk terbakar. Jadi ada beberapa sih, jadi kendalanya itu, dan yang penting sekali yaitu jangan sampai air ini masuk ke dalam ruang bakar, karena kalau masuk ke ruang bakar, karena sifatnya air ini adalah incompressible flow, jadi cairan yang tidak bisa ditekan, maka ini akan bisa mengakibatkan kerusakan yang lebih fatal di ruang mesin. Akan terjadi water hammer. Water hammer itu ada air di dalam ruang mesin, pada saat rangka kompresi lah kan, karena dia nggak bisa dikompresikan, dia akan memukul balik
itu bisa menyebabkan kerusakan yang parah di mesin. Mungkin itu beberapa hal yang harus kita pahami dulu. Jadi yang harus kita pahami adalah efeknya apa sih air ini bila masuk ke dalam kendaraan kita. Mungkin gitu Mas Billy. Oke. Baik, jadi kalau saat ini saya juga baru tahu untuk kondisi air di jalan ini ternyata juga berpengaruh ke kelistrikan motor kita atau mobil begitu Pak ya. Yang tadi bisa sampai mengakibatkan konsleting begitu Pak maksudnya Pak? Iya, betul. Jadi salah satu sifat air adalah dia bisa menghantarkan arus listrik. Makanya kalau musim hujan seperti ini, ya kan, ini yang suka memodifikasi nih. Nah, betul. Kalau memang ada sambungan-sambungan kabel yang istilahnya terbuka, ya kan, sambungan kabel yang terbuka, itu monggo segera dirapikan dulu, ya kan, insulasi yang rapi, yang bersih, yang pasti dirapet lah, jangan sampai ada air yang bisa menyusup ke situ, karena dia bisa menyebabkan konslet, gitu loh. Itu bahayanya itu, dan yang penting adalah kita harus bisa memastikan bahwa air ini tidak masuk ke sela-sela kecil gitu loh. Sela-sela kecil di antara kabel, di antara kabel gas. Nah, itu juga sama. Itu bisa kalau tadi di kabel listrik menyebabkan konslet, kalau dia di kabel gas, dia di kabel kopling, di kabel beberapa titik itu kalau yang dia masih menggunakan trommel di kabel kabel rem. Nah, ini bahayanya adalah dia bisa mengakibatkan korosi gitu loh. Jadi sebetulnya banyak ini, karena memang sifatnya air itu kan selain dia salah satu elektrolit ya, tapi kan dia membersihkan loh. Betul. Nah, cleaner kan dia membersihkan semuanya. Jadi kan kalau masuk ke dalam kabel gas gitu, oli yang ada di dalamnya, pelumas yang ada di dalam kabel gas itu pasti juga terbersihkan ini. Iya, itu bisa keluar. Akibatnya di dalam kabel gas itu jadi kering. Kalau kering dia mengakibatkan pergerakannya nggak lancar, ya kan. Nah, yang paling bahaya adalah bila dia macet, berhenti, macet, kabel gasnya macet. Kalau posisinya pas nggak digas nggak ada masalah. Kalau pas posisinya digas kan bahaya saat di jalan, Mas Billy. Betul sekali nih. Ya, itu yang harus kita pahami juga gitu loh. Mungkin itu Mas Billy. Baik, tapi yang jadi permasalahan sekarang ini mungkin di anak-anak mudanya yang suka modifikasi motor ya Pak ya. Ini saya sering menemui kendaraannya sangat terbuka ini untuk motor-motornya itu. Bahkan ban kecil dan lain-lain. Ini ban kecil juga pengaruh Pak untuk jalan yang kondisinya hujan. Nanti akan kita coba bahas juga Pak ya ini ya. Untuk sahabat nanti juga bisa menyampaikan beberapa pertanyaan di 0821 3264 109 atau mungkin yang sudah bergabung via YouTube kami ini saya lihat sudah ada berapa ini ya? Ada 10 yang sedang menonton ini ya. Nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Untuk pagi hari ini yang kita bahas adalah kondisi berkendara di saat musim hujan atau di saat hujan ya. Yang perlu jadi catatan juga ini untuk kaula-kaula muda yang suka modif motor ini. Kalau saya lihat di beberapa jalan, apalagi kalau malam minggu ini, banyak sekali ya. Baik sahabat, nanti kita akan bahas lagi setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Nanti saya juga berikan kesempatan untuk sahabat-sahabat di Tulungagung, Nganjuk, dan juga Trenggalek untuk bergabung ya. Mungkin yang sudah ada pertanyaan dari beberapa pendengarnya untuk tips pada pagi hari ini. Tetap optimis di masa pandemi. Pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap optimis. Apa saja program pemerintah tentang kesehatan pulih, ekonomi bangkit? Ikuti Live Talkshow setiap Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda ini. Persembahan Tim Komunikasi KPCPEN Kementerian Kominfo, didukung Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
Waduh, alon-alon ta, Cak. Mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lho kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kepondren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri, sahabat, tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289. 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawu RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, Suara Sidoarjo, Trenggalek juga ada, Tulungagung dan Nganjuk ya, yang pagi hari ini tergabung dalam program Safety on the Road. Kita bahas ini tadi adalah hujan. Bagaimana kita harus menyikapi saat musim hujan ini, apalagi saat berkendara juga masih belum kita bahas ya. Tadi ini lebih ke bahayanya saat hujan atau apa saja yang harus dihindari saat musim hujan ya. Salah satunya tadi dengan mungkin kendaraan yang masih terbuka untuk katup mesinnya dan lain-lain. Ini juga kalau bisa ditutup dulu lah. Tapi Pak Arsyad, ini yang saya amati memang hujan atau kemarau ini masih banyak ini kendaraan yang apalagi roda 2 ya, yang banyak kecil atau banyak tipis mungkin ini. Biasanya anak-anak muda sih Pak ini Pak. Ini bagaimana Pak seharusnya mereka harus menyikapi Pak? Kalau saya sih mending diganti ban standar ya. Beda, kita bedakan dulu antara ban tipis dengan ban kecil. Oh ya iya, kan? oke. Kalau ban kecil itu memang dia diameternya kecil. Tapi kalau ban tipis itu profilnya dia tipis. Nah, itu beda. Jadi dua hal yang berbeda sebetulnya. Jadi kalau yang ban kecil itu ban kecil itu mesti kalau dia semakin kecil maka bidang geseknya, bidang sentuhan antara aspal dengan ban itu akan semakin kecil, ya kan? Jadi itu yang harus dipahami.
Kenapa anak-anak muda menggunakan ban kecil? Sebetulnya tren itu adalah tren drag race. Jadi kalau di drag race itu kan tracknya kan gimana caranya biar kendaraan ini seringan mungkin gitu, Mas. Seringan mungkin. Tetapi ingat kalau di drag race itu kan dia lurus. Ya kan 201 meter dia lurus. Tidak ada tikungan, tidak ada belokan dan apa istilahnya? Sirkuitnya juga mesti sudah dibersihin kan? Betul. Jadi dia pasti nggak ada masalah. Tetapi kalau dipakai di jalan raya, karena dia menggunakan ban kecil, maka tapaknya yang bersentuhan itu gesekan akan semakin kecil. Itu pertama. Kedua adalah walaupun tidak musim hujan, karena tapaknya kecil, kalau suatu saat terkena pasir, paling gampang pasir aja lah. Kalau musim kemarau kan pasir yang banyak. Terkena pasir, maka dia akan lebih gampang kehilangan traksi di roda karena memang tapaknya kecil. Jadi kalau kehambat sedikit pasir aja dia jatuh. Begitu juga saat musim hujan. Wah, kalau musim hujan lebih parah lagi gitu loh. Jadi kalau musim hujan karena dia tapaknya sudah kecil, traksinya sudah kecil kan gitu kan. Betul. Nah, ada air di antara ban dan aspal. Ya udah, itu maka akan semakin semakin memudahkan terjadinya slip saat terjadi hujan. Ini yang harus hati-hati. Jadi memang ada efeknya. Lah, bagaimana caranya? Lah kan gitu kan. Bagaimana efeknya? Bagaimana caranya agar tetap aman? Yang nomor satu seperti Mas Billy ngomong tadi, ya dikembalikan ke standar kan gitu kan. Dikembalikan ke standar. Atau kalau memang belum pengen dikembalikan standar, ya kurangi kecepatan. Kalau dengan mengurangi kecepatan, memberi kesempatan roda untuk masih bisa bersentuhan dengan aspal. Selain itu, kalau kita mengurangi kecepatan, kalau ada hambatan mendadak, kita tidak perlu melakukan sudden brake kan. Kita tidak perlu melakukan pengereman mendadak. Pengereman mendadak ini yang bahaya kalau bannya kecil. Saya pastikan kalau bannya kecil, pengereman mendadak, ada air atau ada pasir, mesti kehilangan traksi dan mesti akan terjadi slip. Nah, ini bahayanya di situ Mas Billy kalau untuk ban kecil. Oke. Tapi kalau kita bicara soal slip, memang tidak hanya ban kecil Pak ya, saat terjadi musim hujan ini ban besar kan juga pengaruh Pak. Tapi kalau posisi air hujannya ini, kalau orang Sidoarjo bilangnya kecambeng sih Pak ya. Ini sama berbahaya juga Pak dengan posisi saat airnya ini tinggal aspalnya basah, maksudnya seperti itu saja Pak. Ya. Yang paling bahaya itu adalah hujan saat gerimis, Mas. Oke, baik. Justru yang paling bahaya adalah saat gerimis. Kenapa saat gerimis? Karena pada saat gerimis itu airnya kan belum banyak. Betul. Iya kan? Sementara aspal sendiri, jalan sendiri itu masih banyak pasir di situ. Pasir, tanah dan sebagainya. Sehingga kalau pasir, tanah, kotoran-kotoran itu bercampur dengan sedikit air, maka dia akan berubah menjadi lumpur. Nah, itu bahaya di situ. Sekalian kalau hujannya deras, ya kan? Hujannya deras, terus aspalnya sudah bersih, itu justru dia akan lebih bagus. Artinya dia traksinya lebih bagus. Lah, yang bahaya itu saat gerimis itu tadi, ya kan? Lah, kalau genangan ya memang agak susah kalau genangan, karena kita nggak bisa melihat genangan di situ kan nggak ada ceritanya kan? Genangan airnya jernih gitu kan nggak ada ceritanya gitu loh. Nggak ada coklat. Jadi, sama Pak ya. kalau airnya jernih berarti kolam renang kan gitu kan. Betul. Nah, genangan ini kita nggak bisa memprediksi apa yang ada di balik genangan itu. Itu yang bahaya. Kalau kebetulan yang ada di genangan itu jalannya oke, nggak apa-apa, jalannya bagus, itu nggak masalah gitu, tetap bisa lewat dengan. Tapi kalau ternyata jalannya di situ ada lubang, ya kan, jalannya gelombang, lah ini yang bahaya. Nah, makanya kalau melewati genangan, itu kita ngurangi kecepatan. Selain pertama kita nggak nyipratin orang lain. Nah, itu yang nomor satu. Gara-gara nyipratin itu bisa jadi masalah, ya kan? Nggak nyipratin orang lain. Kedua adalah kita bisa memprediksi kalau seandainya ada lubang atau apa, kita tetap bisa mengendalikan kendaraan kita. Jadi memang agak susah kalau kita lewat genangan itu agak susah. Jadi kita harus yakin dulu bahwa genangan itu dalam kondisi istilahnya jalannya bagus gitu loh.
Kalau kita nggak tahu, jangan gambling, karena kita nggak pernah tahu yang ada di dalam genangan itu apa. Mungkin gitu Mas Willy. Betul. Tapi kalau saat ini kita bicara lagi soal air, potensi air yang bisa masuk ke dalam mesin karena kelistrikan tadi, biasanya yang paling sering ditemui adalah bel kendaraan kita Pak ya, atau mungkin klakson. Ini mati tiba-tiba Pak. Kalau klakson itu mati kadang-kadang itu, kalau klakson itu sebetulnya kan ada kayak di dalam itu ada kayak magnet itu yang dia akan menarik apa istilahnya buzzer ya. Jadi dia ada kayak plat itu yang dia bersentuhan lepas seperti itu. Biasanya kadang-kadang kalau pada saat musim kemarau ya kan, itu banyak kotoran di situ. Ada debu dan sebagainya. Lah begitu kena air ya kan, kita tahu kalau debu bercampur dengan air maka dia akan berubah menjadi seperti lumpur kan. Betul. Nah ini yang jadi masalah, makanya kadang-kadang kenapa klakson itu mati gitu loh. Jadi ada faktor itunya juga. Kadang-kadang kalau nggak mati ya suaranya jadi nggak enak kan gitu kan. Suaranya jadi nggak enak. Nah itu yang bisa efeknya di situ di klakson. Biasanya kalau seperti itu klaksonnya disemprot, dibuka, dibersihkan, ya kan, disemprot dengan air, dibersihkan, dikeringkan, insya Allah dia bisa nyala lagi. Kalau yang konslet itu biasanya kalau ada sambungan kabel yang terbuka, itu yang bahaya. Walaupun kalau kita ngomong kecil sekali, iya memang, tapi itu bisa menyebabkan kadang-kadang kalau konslet ini, walaupun dia apa istilahnya, konsletnya sebentar, sedikit gitu ya, itu kadang-kadang bisa menyebabkan kendaraan ini mati. Oh, bisa mati juga Pak? Konslet mati ya. Nah, maka harus dibersihkan dulu, baru kemudian. Makanya kalau musim hujan gini, mumpung ini kan belum mulai musim hujan kan, masih transisi kan. Masih transisi, musim hujan kan, ya kalau menurut BMKG kan nanti akhir November baru mulai musim hujan. Nah, kita sudah mulai menyiapkan itu dulu. Jadi sambungan yang terbuka, ya kan, atau mungkin isolasinya sudah mulai mengelupas lah, itu sudah mulai harus diisolasi lagi. Tujuannya adalah mencegah air masuk ke dalam kabel, gitu Mas Billy. Betul sekali. Jadi sahabat, yang kita bahas kali ini terkait dengan apa yang harus kita hadapi karena saat ini masih bermusim hujan. Jadi ini tips ya untuk diterapkan besok-besok ini. Tapi kalau saat ini saya juga pengen bercerita sih Pak, punya pengalaman saat akan keluar kota, saat di luar kota maksudnya ini, tiba-tiba hujan deras dan klakson saya mati nih. Ini akhirnya saya dengan teman-teman saya beriringan Pak ini Pak. Saya di tengah, satu motor di depan, satu motor di belakang, ini untuk maksudnya yang di depan ini memberikan klakson begitu, karena klakson saya mati. Saat luar kota kan kita juga masih belum punya persiapan begitu Pak ya. Mau kembali ke rumah juga jauh. Mau sampai di tujuan juga lumayan dekat sih. Jadi itu yang saya lakukan Pak pertama Pak. Tapi kalau dari Pak Arsyad sendiri, tipsnya saat ada di luar kota mungkin kemudian terjadi hujan sehingga mengakibatkan klakson kita ini tadi tidak berfungsi, itu mungkin nanti juga bisa disampaikan Pak ya. Tapi saya beri kesempatan dulu ke redaksi mungkin dengan Karin ya, yang menemani saya pada pagi hari ini. Tadi sepertinya ada beberapa pesan atau pertanyaan yang sudah masuk ini Pak. Saya coba ke Karin Pak ya. Monggo. Pikirin. Iya. Jadi di sini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk ya. Yang pertama dari Husen di Sidoarjo. Ketika memasuki musim hujan, apalagi di jalan tol, biasanya kan pipa penampungan air itu lebih cepat penuh. Karena saya dulu tuh pernah sewaktu menyetir di jalan tol arah mau keluar kota dengan kecepatan yang lumayan tinggi, terus di depan itu ternyata ada perbedaan ketinggian aspal yang menyebabkan kubangan air itu seketika menutupi kaca mobil depan. Dan di situ sempat panik karena keadaan mobil seketika seperti disiram ember besar yang berisi air. Dan untungnya saya menjalankan mobil itu tetap stabil. Jadi kalau misal sempat banting setir kan juga bahaya, bisa menyebabkan kecelakaan itu. Terus yang kedua ini ada dari Mirsa di perumahan Geraha Hijau. Geraha Hijau, belum pernah dengar saya. Baik. Selamat pagi Mas Billy dan Coach Arsyad. Cuma sekedar mau mengingatkan kepada semua pengendara mobil, jika nantinya sudah memasuki kondisi musim hujan, tolong bagi kalian yang menggunakan mobil jangan menyalakan lampu hazard, karena sesungguhnya itu agak mengganggu untuk pengendara yang belakangnya karena kesulitan melihat
di kondisi cuaca yang mendung dan terkena pantulan-pantulan dari cahaya itu tadi. Oke, berarti satu pertanyaan dan satu pesan Pak ya. Tapi yang kedua tadi menarik nih, saya juga nanti pengen sedikit bercerita sih Pak, tapi nanti akan kita sambung lagi setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu ya Pak Arsyad ya. Untuk sahabat-sahabat yang ada di Tulungagung, Nganjuk dan juga Trenggalek, nanti juga tetap bisa menyampaikan beberapa pertanyaan dari para pendengarnya mungkin ya. Untuk pagi hari ini terkait dengan aman berkendara saat musim hujan. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Sukatno bin Sugiman yang dulu tinggal di Jatisari, Gang Musola 15, RT 1 RW 4, Kelurahan PP Legi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dan sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Sukatno bin Sugiman dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada Selasa hari ini, 10 November 2020 jam 9 pagi nanti. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Halo. Kamu di mana sih? Aku udah di jalan ke sana. Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe. Kamu yang sabar ya. Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar. Maafin aku ya. Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah deket. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak? Aku udah dijemput duluan. Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara. Sahabat, rahasia wajah glowing ya perawatan rutin ya. Di era new normal saat ini tidak hanya menjaga kesehatan tapi juga menjaga kulit agar fresh dan tidak kusam. Untuk tetap terlihat fresh setiap hari, sahabat bisa dapatkan di Hayu CRI Skin Clinic Sidoarjo. Untuk reservasi bisa hubungi 0878 7971 4664. Sekali lagi di 0878 7971 4664. Atau follow Instagram @hayuCRI. Hayu CRI Skin Clinic Sidoarjo ada di Komplek Ruko Sun City Blok A nomor 12,
tepatnya Jalan Pahlawan nomor 1 RW 6 Sidokumpul, Sidoarjo. Informasi ini dipersembahkan oleh Hayus Klinik Kecantikan Kulit Syar'i pertama di Indonesia. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, masih bersama dengan Coach Arsyad untuk pagi hari ini, tips aman berkendara saat musim hujan. Ini disampaikan pada hari ini karena masih belum musim hujan ya. Jadi ini tips untuk menghadapi mungkin pergantian musim di akhir bulan, karena BMKG ini memprediksinya untuk Kabupaten Sidoarjo ini di akhir bulan sebenarnya ya. Jadi yang kemarin-kemarin ini masih masa transisi. Baik, ini Coach Arsyad, ini saya diingatkan tadi oleh Kari di redaksi ya, manggilnya Coach Arsyad ternyata. Ini karena saya juga pertama ya, bisa dimaklumi nih Coach Arsyad. Baik, untuk pagi ini ada 2 pertanyaan tadi yang sudah masuk. Tadi yang satu sebenarnya, yang satu pertanyaan, yang kedua sebenarnya lebih ke mengingatkan begitu. Mungkin bisa ditanggapi dari pertanyaan pertama dulu nih Coach. Jadi kalau genangan ini kadang-kadang memang seperti itu. Jadi kita waktu meluncur ada genangan lah, terus genangannya naik sehingga nutupin kaca depan. Sebetulnya untuk trik ini kita mengikuti caranya Pirelli, Mas. Oke. Pirelli itu kan kalau kita lihat Pirelli itu kan sering seperti itu kan. Di depan ada genangan, mereka tetap aja kecepatan tinggi. Triknya adalah biar kita tidak blank karena air itu tadi, maka sebelum ada genangan, kalau kita sudah tahu ada genangan, kita akan melewati genangan, wipernya nyalakan dulu. Jadi jangan dibalik, jangan ada air baru nyalakan wiper. Tapi kalau ada genangan di depan, ada genangan air sedikit atau banyak di depan, itu kita nyalakan wiper dulu sebelum masuk ke genangan. Gitu loh. Itu tujuannya itu. Begitu juga kalau mungkin di sebelah kita ada genangan gitu, nggih. Kira-kira ada kendaraan lewat di depan kita. Nanti kita mesti keceprot kan gitu kan. Bahayanya kan itu. Nah, itu caranya adalah wipernya nyalakan dulu. Jadi pada saat air itu masuk, wiper sudah dalam kondisi nyala. Nah, pentingnya itu sebetulnya. Itu nomor 1. Kedua, bisa juga di kacanya, di kaca itu ini ilmu lama ini. Jadi kaca itu kita di airnya, di istilahnya air wipernya itu kan ada airnya itu kita kasih istilahnya cairan untuk pembersih kacanya, ya kan? Kalau memang kita kesulitan pembersih kaca, paling gampang adalah dikasih sedikit sabun di situ, ya kan? Jadi jadi di atas kaca itu akan ada sedikit lapisan sabunnya. Sehingga kalau itu terjadi air seperti itu, dia pada saat turun dia otomatis langsung turun langsung bersih gitu. Itu juga bisa trik itu. Kalau dulu orang-orang dulu, kalau saya dulu pada saat tahun sekitar 80-90-an ya kan, kebetulan saya bawa mobil lama nggih. Jadi kalau musim hujan gitu sebelum berangkat, kaca depan dikasih sedikit deterjen dulu. Gitu loh. Itu trik kalau seandainya wiper kita mati. Dikasih sedikit itu dulu, ya kan? Ada yang pakai itu, ada yang menggunakan kalau dulu rokok itu, rokok dicampur dengan airnya diusapin. Tujuannya adalah memberi lapisan di kaca. Itu penting. Kalau sekarang yang paling gampang ya kita menggunakan wiper fluid itu aja yang kita bisa beli di mana-mana. Lah kita kasih itu sehingga pada saat kena air seperti itu, airnya akan langsung turun dan langsung bersih. Kacanya bisa langsung bersih. Banyak kok itu aksesoris seperti itu banyak. Cara-cara seperti itu monggo silakan browsing di YouTube, di internet itu banyak caranya seperti itu. Tapi satu hal yang penting adalah yang kita meniru pala Pirelli itu adalah sebelum kena genangan, wiper nyalakan dulu. Itu yang penting. Itu yang nomor 1 itu. Jadi kita pastikan bahwa wiper sudah jalan. Itu menolong, Mas. Jangan sampai kita blank, karena kalau blank kecepatan tinggi kan bahaya. Kita nggak bisa melihat depan, nggak bisa memprediksi, itu kan bahaya. Yang nomor 1 mungkin itu jawabannya untuk pertanyaan nomor 1. Yang kedua untuk Mas Mirza, ini betul. Ada kejadian seperti ini. Jadi karena orang kebiasaan menyalakan lampu hazard saat musim hujan, saat hujan deras. Ada kejadian di daerah Bangsal, Mojokerto. Jadi di kiri jalan itu ada truk yang kebetulan dia mogok.
karena hujan, karena dia mogok, maka dia menyalakan lampu hazard. Dari arah belakang ada kendaraan, ya kan? Karena truk menyalakan lampu hazard, kebiasaan dia adalah kalau hujan menyalakan lampu hazard. Dia menganggap bahwa truk ini jalan. Betul. Sehingga dia tidak melakukan pengereman, akhirnya nabrak truk itu. Ini bahayanya seperti itu sebenarnya lampu hazard itu. Makanya betul yang dikatakan Mas Mirza, itu cukup itu aja, cukup menyalakan lampu aja. Ya kan? Mungkin terinspirasi dengan di motor GP, di Formula One itu kan. Kalau Formula One kan lampu segitiga itu. Lampu segitiga itu memang kelip-kelip. Nah, kalau memang menginginkan itu, ya kita harus memasang lampu itu gitu loh. Jangan lampu hazard. Kita ngasih lampu tambahan. Jangan lampu hazard, karena lampu hazard itu sesuai nomor Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, itu lampu hazard hanya digunakan apabila kita berhenti di tempat yang seharusnya kita tidak boleh berhenti. Atau kita melakukan atau lampu hazard itu digunakan apabila kita melakukan sudden brake atau kita melakukan pengereman yang mendadak. Mengereman mendadak terus berhenti, itu kita nyalakan lampu hazard biar belakang tahu bahwa kita berhenti, terpaksa berhenti. Gunanya cuma untuk itu, tidak untuk yang lain. Jangan pada saat kita jalan, hindari jalan dan dengan menyalakan lampu hazard. Itu sangat berbahaya sekali. Kecuali mungkin kondisi darurat begitu ya, Coach ya? Kenapa? Kecuali mungkin kondisi darurat begitu mungkin. Tidak, Mas. Jadi kalau memang kondisi kendaraan itu jalan memang tidak boleh menyalakan lampu hazard. Lampu hazard itu hanya digunakan kalau kita berhenti di tempat yang tidak harusnya berhenti. Artinya ini, kalau mobil kita didorong gitu, ditarik gitu ya. Kita menyalakan lampu hazard, itu salah sebetulnya. Jadi mendingan nyalakan aja lampu sen salah satu yang kanan. Artinya memberitahu bahwa posisi kita adalah di depan adalah kita posisinya panjang. Jangan menyalakan lampu hazard. Kalau nyalakan lampu hazard orang bingung, orang ini mau kemana toh? Kecepatannya jalannya tetap kenceng tapi dia nyalakan lampu hazard belok kiri atau belok kanan. Nah ini kan membingungkan orang. Seperti yang dikatakan Mas Mirza tadi. Jadi memang itu. Jadi kita harus mulai sepakat itu bahwa lampu hazard ini hanya digunakan kalau kita berhenti di tempat yang seharusnya kita tidak berhenti. Nah mungkin itu Mas Bil. Itu justru yang nomor 2 ini yang penting sekali. Betul. Itu banyak saya temui saat ada di tol sih Pak. Mungkin saat di sisi kiri jalan ya biasanya ya. Ada yang berhenti mungkin karena banyak bocor atau lain-lain, itu menyalakan lampu hazard dari jauhan itu. Baik. Ya, betul. Memang seperti itu. Jadi kalau kita berhenti mendadak seperti itu. Nah kalau berhentinya agak lama, contohnya kita berhenti ganti ban atau apa, selain lampu hazard, sekitar 10 meter sebelumnya, itu kita ngasih tanda segitiga pengaman itu. Itu kira-kira sekitar 10 meter di belakang kendaraan kita. Di belakang atau di depan kita, itu kira-kira jaraknya itu. Jangan naruh segitiganya pas di belakangnya, ya sama aja gitu loh. Sama aja bohongin Pak ya. Ya, artinya kalau 10 meter itu memberi kesempatan orang untuk, ini ada hambatan. Memberi kesempatan orang untuk melakukan pengereman atau menghindar. Tapi kalau dari dekat cuma 1 meter di belakang kita lah ya bahaya, sama aja tetap kita bisa tidak punya kesempatan menghindar itu untuk kendaraan yang melaju kencang ya. Iya. betul. Baik, jadi gitu. Lampu hazard ini sendiri saya juga pernah mengalami kebingungan sih Pak. Ini orang mau berhenti atau gimana nih? Pernah saya temui juga. Itu sampai-sampai saya harus menjaga jarak begitu kalau ada lampu hazard begitu ya. Apalagi saat kondisinya jalan saat musim hujan. Orang kalau tidak musim hujan saja biasanya kita bingung, apalagi kalau saat musim hujan. Ini kaca sudah sedikit berembun, lampu hazard juga dinyalakan. Ini parah sih Pak. Baik, dan kan yang kita bingung, Mas. Mobil ini mau kemana loh kan gitu kan. Nah itu yang harus dipahami dulu. Kita harus sepakat dulu itu. Kita harus mentaati aturan untuk keselamatan kita saat di jalan. Betul. Nah kalau emergency seperti apa? Ya cukup menyalakan lampu aja, lampu high beam itu aja kita nyalakan sudah cukup, ya kan? Itu tidak masalah, itu bisa digunakan seperti itu. Mungkin itu Mas untuk jawaban yang nomor 2. Betul. Tapi ini yang kita bahas tadi sebenarnya lebih ke kendaraan roda 2 sih Pak ya. Yang kendaraan roda 4 ini baru saja kita bahas tadi terkait dengan lampu hazard juga. Ini tapi untuk kelistrikan, apakah pengaruh Pak untuk kondisi air di aspal
dengan mobil ini. Kalau tadi di kendaraan roda 2 kan mungkin yang paling sering terjadi adalah mesinnya mati begitu Pak ya saat hujan, atau mungkin klakson dan lain-lain juga mati. Tapi kalau untuk kendaraan roda 4 Pak, biasanya seperti apa ini dampak dari air di aspal gitu saat musim hujan? Sama aja kan gitu kan, sama aja sebetulnya. Kalau di mobil juga sama, justru kalau mobil itu di dalam kap mesin itu kan banyak perlengkapan kelistrikan kan. Betul. Dan ingat kalau di mobil itu masih ada kipasnya loh di situ. Kipas itu kalau kena air dia akan nyipratkan air kemana-mana. Makanya kalau musim hujan seperti ini di mobil coba dilihat, ya kan? Mungkin kabel-kabel sambungan tambahan klakson kah, atau tambahan lampu kah, atau tambahan apapun lah peralatan itu monggo silakan dicek, ya kan? Kalau mobil sama aja Mas. Sebetulnya kalau mobil sama aja, bahayanya sama aja. Bahaya di roda 2 dan roda 4 itu sama aja. Karena prosesnya ya itu tadi, tetap air ini sifatnya seperti itu. Jadi kita harus menjaga itu. Jadi kita harus menjaga kebersihan dari mesin kita. Tujuannya adalah untuk itu. Enggak peduli roda 4, roda 2 sama aja sih sebetulnya. Tetap harus kita jaga, jangan sampai ada kabel yang terbuka. Kalau roda 4 lebih bahaya kan? Kenapa? Karena bodinya kan dia lebih gede dan dia bodinya kan negatif itu. Kalau arusnya positif terus kena air kan dia konsletnya, kemungkinan untuk konslet juga lebih besar. Nah, makanya lebih hati-hatinya di situ Mas Willy. Baik, jadi sama saja sebenarnya ya untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 ini potensi kelistrikan saat musim hujan atau saat hujan turun ini ternyata juga tidak ada bedanya sih sahabat. Baik, ini saya coba ke Karin lagi Pak. Ada pertanyaan yang masuk lagi ini sepertinya dari redaksi. Enggak. Iya, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dengan Mbak Safira di Candi. Coach, ada saran nggak sih buat orang-orang yang sudah lama memakai kacamata terus harus berkendara di saat musim hujan? Mau dilepas kacamatanya itu tapi seketika penglihatan tidak terlalu jelas, mau dipakai pun ribet soalnya harus bolak-balik ngusap kacamata terus. Betul. Ini roda 2 dan roda 4 juga persoalan ya. Ini kalau roda 2 ini tidak dilepas juga. Biasanya kacamatanya akan basah dan kotor. Kalau dilepas juga ini penglihatan berkurang begitu. Nanti kan kita jawab setelah beberapa pesan akan hadir terlebih dahulu ya Coach ya. Untuk sahabat juga masih bisa mengikuti perbincangan ini di sesi ketiga nanti, masih ada sekitar 14 menit lagi. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya, kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa, kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT.
memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, dalam rangka menyambut HUT PGRI ke-75, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI mengadakan webinar dengan tema Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak. Webinar dilaksanakan pada Sabtu 28 November 2020 jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Narasumber webinar ada Dr. Hudiono MSI, PJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, Asmali Eskom, Tim Pengembang Penilaian Direktorat SMA, dan Dr. Seto Mulyadi, PSI MSI atau biasa kita sebut Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Juga diadakan Lomba Inobel, Inovasi Pembelajaran, dan Lomba Pidato. Ada banyak door prize di event webinar ini. Dan sahabat, webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak, persembahan dari PGRI Kabupaten Sidoarjo didukung Radio Suara Sidoarjo, Aston Sidoarjo City Hotel and Conference Center, 101 Dermatology and Aesthetic Clinic, Gerai Sakinah Syariah hunian kos premium dikelola secara syariah di tengah kota Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, masih bersama dengan Coach Arsyad yang pagi hari ini menemani kita dalam program Safety on the Road. Itu tadi ada satu pertanyaan dari redaksi, tapi sepertinya ada satu lagi yang masuk ini. Banyak ya kalau bahas soal musim hujan ini. Nanti kita beri kesempatan lagi ke redaksi, tapi kita jawab yang pertama dulu nih, Coach. Kalau kacamata itu agak susah, Iya, betul. Terutama ini kalau roda dua yang sering. Jadi kalau saran saya pertama adalah kalau roda 2 selalu gunakan helm yang ada visornya, ada kacanya. Paling tidak itu membantu agar kacamata kita tidak terkena percikan air, ya kan? Okay. Lah, masalahnya adalah kalau penguapan, kan seperti itu kan. Penguapan itu tetap mesti terjadi, Makanya kedua selain itu adalah sirkulasi. Helm itu kan sebenarnya ada sirkulasinya tuh, Mas. Ada sirkulasi udaranya di helm itu. Itu pastikan bahwa sirkulasinya itu tidak ada buntu di situ. Itu yang penting, ya kan? Kalau trik dulu, kalau teman-teman KYT salah satu merek helm itu, dia nyampaikan jadi sebetulnya sama dengan kaca depan tadi. Jadi kalau kita tahu akan musim hujan, jadi kacamata kita itu kasih sedikit kasih sedikit sabun tipis saja, kemudian dikeringkan. Nah, itu ternyata juga bisa menolong. Ya kan, dikeringkan dulu, jadi nanti pada saat hujan itu sudah ada lapisan yang bisa melindungi kaca kita dari air itu yang bisa mengembun. Itu juga bisa dilakukan. Okay. Tetapi yang paling penting adalah kita tetap harus, kalau menggunakan roda 2, kacanya jangan lupa harus menggunakan kacanya helmnya dikasih visor, dikasih kaca. Itu tujuannya itu aja. Kalau di roda 4 biasanya nggak terlalu banyak masalah, ya kan? Nggak terlalu banyak masalah karena memang sudah ada kacanya di depan. Itu nggak terlalu susah. Nah, jadi kita harus berjuang lebih banyak adalah yang menggunakan roda 2. Mungkin seperti itu untuk Mbak Safira tadi. Jadi kita harus pastikan kacanya harus bersih dulu. Kita bersihkan dulu, kita kasih lapisan itulah. Kalau kita seandainya, kalau sekarang kan ada hand sanitizer itu, Mas, betul kan? Ada hand sanitizer itu tidak ada salahnya. Sebelum berangkat, semprot dulu dengan hand sanitizer, biarkan ada sedikit lapisan di situ, ya kan? Ada lapisan sabun di situ, diratakan, udah nggak apa-apa, berangkat aja udah.
Itu saya rasa cukup untuk membantu biar tidak ada air yang menempel di kacamata kita. Mungkin itu Mas Billy. Baik, jadi ada gunanya juga ya kita bawa hand sanitizer ini. Baik, ini saya coba ke kolom komentar YouTube, ada Ibu Dwi Fitriana yang juga sepertinya ini menanyakan terkait dengan topik hari ini. Assalamualaikum Pak Arsyad, sering pas di jalan tol saat hujan deras ini hampir semua mobil beriringan menyalakan lampu hazard dan posisinya tidak minggir. Yang belakang akhirnya jadi ikutan hazard deh. Ini harusnya gimana? Masih seputar hazard ini. Jadi saat di tol ini akhirnya saat ada satu orang menyalakan lampu hazard, lainnya juga ikutan ini Coach. Ya kita jangan latah lah, gitu kan. Tadi waktu kita bahas tentang pertanyaan Mas Mirza tadi sudah disampaikan, ya kan, bahwa lampu hazard itu tujuannya itu, bahayanya nanti kalau seandainya benar-benar ada kendaraan yang berhenti, dia menyalakan lampu hazard benar, ya kan, sesuai aturan, kita menganggap dia berjalan sehingga bisa terjadi kecelakaan. Ya memang kadang-kadang orang latah aja Mas, jadi mereka tidak tahu. Artinya kita jangan ngikutin mereka. Nah kalau memang dia menyalakan lampu hazard, kita kondisinya memang nggak ada masalah, ya udah kita jalan aja biasa aja, gitu loh. Karena kita sudah bahas tadi kan, jadi artinya bahwa ya agak susah karena memang kalau kita ngomong sebetulnya ini melanggar undang-undang juga, karena di undang-undang jelas jangan sampai lampu hazard itu digunakan kendaraannya jalan. Karena itu akan menimbulkan kebingungan. Hari ini sudah ada yang dua ini yang mengaku bingung, Mas Mirza serta Mbak Dwi Fitriana kan, gara-gara lampu hazard. Nah, artinya bahwa sebetulnya ini bahayanya di situ. Jadi kalau orang lain seperti itu, ya udahlah, kita mulai dari diri kita, dari lingkungan kita, teman-teman kita sampaikan bahwa tidak perlu menggunakan lampu hazard. Nah, agar kita sama-sama tahu sesuai dengan aturan seperti itu, sama-sama kita bisa selamat saat di jalan. Itu. Ya kalau seandainya ada orang yang dia menggunakan lampu hazard seperti itu, ya kita lihat aja. Kalau memang di depan nggak ada masalah, kita bisa mendahului, ya udah kita dahuluin aja. Itu aja, santai aja gitu loh. Jadi kita jangan terganggu. Dan memang lampu hazard ini akan mengganggu mata kita. Karena dia kedip nyala itu akan mengganggu konsentrasi mata kita seperti yang disampaikan Mas Mirza tadi. Jadi kita harus ingat itu juga. Ya kan, bahwa kita bisa kalau menyalakan lampu hazard tidak pada tempatnya, kita akan mengganggu orang lain. Mungkin itu Mas Willy. Betul. Jadi sebenarnya 3 yang kebingungan. Saya tadi juga sempat bingung sih. Iya. Baik, ini Coach Arsyad, ada satu pertanyaan terakhir dari saya ini. Mungkin ini bisa disebut mitos atau fakta ya. Kalau saat pertama kali hujan turun, ini ada yang mengatakan jalanan ini super licin. Ini banyak yang biasanya slip ini. Mungkin pernah mendengar istilah seperti itu, Coach Arsyad? Tadi saat awal saya nyampaikan, ya kan, yang paling bahaya adalah saat gerimis. Sama kan, seperti pada saat hujan turun pertama kali. Kenapa? Kalau pada saat gerimis, jalan itu masih banyak kotoran-kotorannya, belum bersih. Masih ada pasir, masih ada debu, masih ada tanah, masih ada macam-macam di situ, ya kan? Ada duit juga kadang-kadang. Ya kalau duitnya 100.000 kan kita berhenti ngambil. Tapi kan kadang seperti itu kondisi di jalan. Nah pada saat gerimis, pasir, tanah, ya kan, kecil-kecil ini dengan sedikit air dia akan berubah menjadi lumpur. Nah kalau dia berubah menjadi lumpur, maka akan menjadi sangat licin. Beda ceritanya kalau hujannya sudah deras. Kalau hujannya sudah deras sekalian, maka kotoran-kotoran itu akan disapu oleh air semuanya. Jalan sudah clear, sudah nggak ada masalah. Sudah tidak ada lumpur lagi. Lumpur ini yang bahaya, Mas. Jadi bukan hoax ini, tapi beneran. Bahwa pada saat gerimis seperti itu. Makanya kalau pada saat gerimis, saran saya, kalau memang kita tidak membawa jas hujan, ya udah kita nikmatin aja gerimisnya, gitu loh. Tapi kalau kita punya jas hujan, ya udah kita berhenti, kita pakai jas hujan. Kadang-kadang orang begitu gerimis kan ngebut, Mas. Betul. Kenapa biar nggak basah? Seperti itu kan. Lah ini bahayanya, karena kondisi jalannya masih licin, orang-orang ngebut sehingga kesempatan roda untuk nempel di aspal itu akan semakin kecil. Semakin tinggi kecepatan, maka bidang tapak roda itu akan semakin kecil. Nah, begitu semakin kecil, jalannya licin, nah kemungkinan untuk slip lebih sering terjadi.
Nah, itu bahayanya itu. Jadi itu bukan mitos ya. Jadi memang benar-benar secara teknis seperti itu kasusnya. Terjadinya kenapa jalannya licin seperti itu. Belum lagi kalau di jalan itu bekas ada, ya mungkin sudah ada bekas oli ya. Ada bekas oli atau apa yang tercecer di situ. Atau mungkin aspalnya sendiri. Aspal itu kan sebetulnya kan bagian dari oli yang paling rendah kan. Nah, itu juga masalah. Jadi artinya bahwa benar bahwa pada saat awal hujan atau gerimis itu kita justru harus lebih hati-hati karena jalannya akan lebih licin. Mungkin itu Mas Willy. Baik. Ini sekaligus mungkin untuk closing statement, tips untuk para pengendara Coach di musim hujan. Kalau saya yang nomor 1 tipsnya untuk roda 2 ini terutama. Musim hujan jangan lupa bawa jas hujan. Pasti. Itu yang nomor 1, itu penting itu. Kalau musim hujan jangan lupa bawa jas hujan. Kalau sudah mulai gerimis atau apa, kita segera menggunakan jas hujan. Agar pakaian kita tidak basah, ada baiknya apabila hujan sudah reda, ya kan, sudah reda, mungkin kita menggunakan saya selalu menyampaikan jas hujan harus yang model tupis, model celana dan jaket. Saya sama sekali tidak menyarankan yang model istilahnya kelelawar. Itu tidak aman, ya kan? Sudah banyak kejadian itu. Jadi pilihlah jas hujan itu yang benar-benar nyaman. Jas hujan macam-macam yang nyaman itu, mulai yang harganya murah sampai mahal ada. Monggo silakan dipilih mana yang paling cocok, tapi tetap harus diingat bahwa tetap siapkan jas hujan saat musim hujan karena itu akan membantu konsentrasi kita. Kenapa? Karena kita tidak basah, terhindar dari basah sehingga kita tetap bisa konsentrasi di jalan. Jangan lupa helmnya menggunakan kaca visor untuk roda 2 agar air tidak masuk ke dalam wajah kita. Mungkin itu Mas Billy yang bisa saya sampaikan. Baik. Jadi kalau begitu tetap harus menjaga keselamatan diri dan juga nantinya bisa menjaga keselamatan orang lain juga ya dengan Anda berkendara saat musim hujan begitu. Baik, terima kasih Coach Arsyad atas waktunya selama 1 jam ini untuk perbincangan kita sangat menarik sekali dan semoga bisa berjumpa lagi di kesempatan minggu depan ya Coach ya. Amin. Baik, kalau begitu terima kasih Coach. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat, demikian perbincangan kita bersama dengan Coach Arsyad untuk Safety on the Road edisi 10 November, edisi spesial Hari Pahlawan. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat dari Tulungagung, Trenggalek dan juga Nganjuk yang sudah bergabung dalam siaran pada pagi hari ini.